Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Saputri dan rekan saya Akram Muninsan. Kami dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Wali Songo Semarang. Saat ini sedang bersama Ibu Endrianingsih Yudita, Sarjana Pertanian, yang merupakan Komisi E DPRD Jawa Tengah, yang merupakan anggota legislatif yang lolos pada periode 2019-2024, daerah pilih 8, yang tergabung dalam Kabupaten Boyolali, Kota Magelang, juga Kabupaten Magelang. Baik, kita mulai pada pertanyaan pertama. Untuk Ibu Indri ya? Bu Endri. Bagaimana sih Bu awal mula Ibu terjun di dunia politik? Ya, Mbak Olivia dan Mas Akrom. Bu Endri pertama nyalek itu tahun 2014. Jadi ini adalah periode saya yang kedua. Sebenarnya awalnya saya hanya memenuhi kuota perempuan, ya, karena setiap 3 caleg itu harus 1 perempuan. Tapi latar belakang keluarga kami, suami saya Pak Susilo itu sudah menjabat anggota DPRD Kabupaten Magelang. Jadi selama ini walaupun saya tidak masuk di struktural kepartean, itu sering ikut kegiatan partai atau kegiatan kemasyarakatan mendampingi suami. Jadi awalnya memang tidak ada rencana, tidak ada target untuk menjadi anggota DPRD. Jadi awalnya rata-rata perempuan demikian. Rata-rata perempuan di partai apapun mungkin hanya sekian saja yang memang dari awal punya rencana, punya planning untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD. Nah, ini saya seperti pada umumnya perempuan yang nyemplung atau terjun ke dunia politik diawali dari keikutsertaan perempuan memenuhi kuota perempuan. Kemudian Ibu, apa sih yang menjadi motivasi dari Ibu untuk akhirnya memajukan diri untuk mengikuti pemilu pada tahun 2019? Kalau yang 2019, karena saya sebelumnya juga sudah anggota Dewan, jadi mulai dari 2014 itu saya pengen mempunyai peran atau memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi kalau kita itu melihat misalnya ada kondisi masyarakat yang tidak mampu, misal begitu, atau ada anak-anak usia sekolah yang belum sekolah, itu rasanya pengen berbuat sesuatu, tapi kalau kita hanya mengandalkan kemampuan pribadi, misalnya terkait dengan biaya, berapa orang sih yang bisa kita bantu, gitu kan? Pada prinsipnya kita masuk di pencalekan, ikut dalam pemilu itu salah satu yang paling utama adalah ingin berbuat atau berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Satu hal yang menjadi garis bawah saya adalah itu. Berarti sebelumnya 2014 Ibu juga sudah terpilih? Iya, sudah terpilih. Berarti 2019 ini kali kedua ya? Kali kedua. Nah, setelah hal yang memotivasi tersebut, pasti kan ada sesuatu dalam diri Ibu yang Ibu percaya bahwa Ibu bisa. Nah, skill khusus apa sih yang Ibu punya dan Ibu tekuni untuk maju ke pemilu, baik 2014 maupun 2019? Oke. Jadi sebelum saya masuk ke dunia politik, ke dunia partai politik, Bu Endri memang sudah banyak masuk menjadi anggota ataupun pengurus organisasi, ya, ormas lah, banyak lah. Saya kasih contoh, saya menjadi pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI. Kebetulan memang saya walaupun usahanya kecil, bareng teman-teman itu mendirikan IWAPI Kabupaten Magelang. Terus saya menjadi pengurus Kamar Dagang dan Industri. Terus saya masuk di kepengurusan GOW, Gabungan Organisasi Wanita. Nah, kalau dengan teman-teman Badan Otonom NU misalnya, Bandungnya NU, saya sering juga ikut berkegiatan walaupun saya bukan pengurus.
pengurus, misalnya di Muslimat NU, misal begitu. Jadi pertemanan yang banyak ini sangat membantu dalam gerak saya di partai politik, terutama saat pemilu. Jadi kayak udah menjadi modal gitu. Sudah punya pertemanan yang lumayan banyak. Jadi begitu kita ikut pemilu, ya masih tetap harus kerja keras, tapi paling tidak sudah punya modal dukungan gitu. Nah, kalau background saya sekolahnya di pertanian dan sampai sekarang pun ilmunya masih kepakai. Jadi saya lulus sarjana pertanian, sampai sekarang saya masih bertani tanaman hias. Nah, tidak hanya di tanaman hias, saya masih sampai sekarang juga masih sering nanam sayuran, misal begitu. Nah, ilmu-ilmu di bidang pertanian ini menjadi modal, adalah salah satu modal yang saya tularkan ke masyarakat. Saya sering isi pelatihan anggrek budidaya untuk teman-teman yang berminat. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan teman-teman yang berminat. Misalnya lagi saya mengadakan pelatihan terkait misalnya sayuran organik. Gimana sih nanam sayuran organik yang sehat dan tentu akan menjadi komoditas dengan nilai jual yang lumayan. Nah, itu kita ajarkan. Nah, itu hanya sebagian kecil, belum lagi terkait dengan misalnya kuliner. Karena saya kebetulan juga usaha warung, terkait misalnya bikin bakso yang sehat, yang enak bagaimana kita ajarkan. Misal begitu, bikin makanan kecil yang bisa menarik konsumen yang seperti apa. Jadi cara saya turun ke masyarakat, ya, ini tidak hanya untuk perempuan, untuk laki-laki pun saya dari bekal ilmu yang saya miliki, itu. Jadi ilmu yang kita dapatkan selama di bangku kuliah itu saya tularkan ke masyarakat, begitu. Kemudian kalau dari strategi atau skill ibu yang tadi bisa dikembangkan, itu kan menjadi salah satu poin plus buat ibu untuk memberdayakan masyarakat. Nah, kemudian di sini bagaimana sih strategi ibu untuk mengkampanyekan diri ibu dan calon waktu pencalekan, waktu pemilu, begitu. Ada perbedaan antara pemilu 2014 dengan 2019, ya. Kalau 2014 karena Bu Endri masih baru, ya, calon yang masih baru pertama nyalek, itu tentu lebih sulit, ya kan? Saya harus datang sosialisasi atau bahkan minta doa restu ke kelompok-kelompok masyarakat, misalnya ke yasinan, ke pengajian ibu-ibu, ke kelompok Karang Taruna Pemuda, misal begitu. Saya di situ menyampaikan bahwa saya maju menjadi calon legislatif provinsi dari Partai PDI Perjuangan. Saya minta doa restu yang akan saya lakukan ini. Yang akan saya lakukan, saya waktu itu menyampaikan saya akan turun ke bawah bersama dengan masyarakat, bersama dengan organisasi misalnya PKK begitu, belajar bersama-sama memberdayakan masyarakat. Tapi kalau yang periode kedua menjadi lebih mudah, karena setelah terpilih periode pertama kan saya sudah punya aspirasi, dan aspirasinya memang langsung turun ke masyarakat 100%. Jadi masyarakat akhirnya tanpa kita ngomong sudah tahu bahwa yang mereka usulkan kepada kami, yang mengusulkan adalah daerah-daerah atau dusun-dusun yang menjadi basis suara saya. Yang dulu waktu pertama kali saya minta doa restu itu mereka percaya kepada saya dan memberi dukungan. Akhirnya saya ngopeninya, ucapan terima kasih saya itu saya kasih aspirasi. Aspirasinya memang hampir mayoritas adalah terkait dengan fisik, pembangunan infrastruktur, misalnya jalan kampung gitu. Terus misalnya jalan usaha tani untuk teman-teman petani yang waktu itu saya kumpulkan. Terus misalnya irigasi talut, misal seperti itu. Nah, itu yang pemilu 2019 perolehan suara saya akhirnya naik 2 kali lipat karena aspirasi yang menjadi jatah saya itu benar-benar saya
realisasikan ke masyarakat. Tapi yang saya pilih, yang saya utamakan waktu itu di tahun-tahun pertama, kedua, ketiga adalah basis-basis suara saya. Kemudian yang tahun selanjutnya siapa saja yang memang memberikan dukungan kepada saya. Gitu, Mbak. Jadi kan yang dari tadi kita dengar kan Ibu datang ke pengajian maupun yasinan ke masyarakat, berarti kan ada target khusus yang Ibu tuju sebagai mungkin nantinya ini nih yang bakal milih saya di pemilihan umum. Nah, apakah ada target khusus dari usia maupun dari kelompok tertentu? Apakah bapak-bapak ataukah ibu-ibu atau milenial yang Ibu sasar untuk menjadi target suara Ibu? Saya. Kalau waktu itu saya memang lebih banyak datang ke kelompok perempuan, ya kan? Caleg perempuan itu kan sangat terbatas, sangat sedikit, apalagi yang turun ke masyarakat. Jadi biasanya kalau perempuan itu biasanya nomornya 3, nomor urutnya 3. Terus yang selanjutnya nomor 6, kan setiap 3 kan 1 ya. Nah itu biasanya kalau yang nomor-nomor bawah itu sudah mereka nggak gerak, mungkin hanya di lingkungan keluarganya saja. Nah persentase caleg perempuan itu karena lebih sedikit, saya berasumsi akan banyak perempuan yang memungkinkan atau yang berpotensi mendukung caleg perempuan. Walaupun sebenarnya tidak selalu demikian juga. Tapi saya berpikir kenapa perempuan tidak mendukung perempuan? Itu harapan kami, harapan caleg perempuan. Tapi akhirnya pun tidak 100% benar, mungkin hanya 50% benar dari perempuan milih perempuan gitu. Tentunya semua menjadi sasaran atau menjadi target perolehan suara saya. Tapi kalau biasanya nih kalau yang bapak-bapak itu permintaannya yang susah-susah gitu loh. Kalau pemilih bapak-bapak mintanya misalnya yang biayanya tinggi, besar. Misalnya mintanya teratak itu kan nilainya sampai 10 juta ya, satu RT misal begitu. Atau misal mintanya genset, misalnya kan harganya juga hampir 10 juta. Nah biasanya kalau ibu-ibu itu permohonannya ringan, walaupun juga tidak murah. Misalnya seragam senam atau seragam pengajian gitu kan. Tapi saya memang kalau yang di awal saya matur begini, kalau untuk membeli seperti itu saya tidak mampu karena waktu itu juga belum jadi. Yang periode selanjutnya pun saya tidak membelikan karena saya berpikir kalau hanya sekedar seragam seperti itu adalah permintaan yang sifatnya itu sangat tidak hanya sekunder tapi bahkan tersier, tidak utama. Begitu. Saya pinginnya ibu-ibu kalau yang diusulkan ke saya adalah hal-hal yang bersifat produktif dan meningkatkan kesejahteraan. Betul. Walaupun tidak semua usulan masyarakat itu bisa kita akomodir, tidak semua harapan masyarakat, usulan atau proposal bahkan seperti itu bisa kita realisasi karena harus disesuaikan dengan peraturan gubernur. Nah begitu. Tapi saya selalu menyampaikan, Bu, kalau hanya seragam atau apalah yang tidak terlalu menonjol seperti itu kan nanti ibu-ibu bisa urunan. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya ibu-ibu kalau diberi pemahaman juga mau mengerti begitu. Jadi yang kita tampung adalah harapan mereka yang terkait misalnya pembangunan TPQ misalnya begitu. Bu, boleh malah kalau mau mengusulkan pembangunan TPQ tapi persyaratannya harus dilengkapi. Jadi itu kan benar-benar untuk peningkatan pendidikan anak generasi kita. Tapi memang harus telaten, Mbak. Kalau kita tidak model dengan money politik, tidak membeli suara, kegiatan kita turun ke masyarakat itu tidak bisa instan. Itu kudu telaten. Nah, melihat dari target khususnya Ibu tadi, media apa aja sih yang Ibu gunakan? Baik itu media konvensional maupun media online. Nah, kalau yang setelah periode yang kedua ini, saya mulai aktif pakai sosial media. Walaupun itu saya yang paling sering tak pegang sendiri adalah Facebook. Instagram saya dipegang admin, tapi ternyata saya hentikan karena
Kalau pakai admin tuh beda, ya Iya, kan? iya. Kalau pakai admin kan beda. Beda tangan Beda, ya. ya kan, beda banget begitu. Akhirnya, tapi kalau saya mau pegang dua-duanya, kok saya tidak mampu, gitu kan? Terlalu sibuk nanti dengan sosial media. Jadi saya tetap pakai sosial media dan itu luar biasa. Buat saya, manfaat dari penggunaan sosial media agar masyarakat itu mengenal kita dan kita bisa menyampaikan apa-apa yang sudah kita lakukan itu sangat efektif. Begitu. Nah, kalau yang konvensional tentu kalau yang mbah-mbah itu kan nggak bisa. Iya, betul. Orang sepuh-sepuh, Iya. orang sepuh-sepuh lah yang HP-nya tidak terlalu canggih kan juga Iya, tidak bisa. Begitu. Jadi dua-duanya harus dipakai. Pertemuan offline lah begitu ya. Iya. Pertemuan tatap muka itu wajib. Cik. Terus kita memposting yang hal-hal yang positif di sosial media itu juga sekarang wajib. Begitu. Jadi dua-duanya wajib Jalan bersama ya, Bu. harus bersama. Karena kalau masyarakat itu kalau nggak ketemu langsung gitu, Iya. seperti belum kenal, Iya, Ibu. iya kan? Mungkin pesannya juga belum sampai. Belum Iya. sampai. Berarti di sini Ibu dua media konvensional maupun media online berjalan bersama Iya, gitu ya, Bu. sangat Jadi Bu Endri ini memaksimalkan seluruh media untuk seluruh target suaranya. Jadi kan kita sudah tahu kalau ini merupakan periode kedua. Jadi mungkin periode depan Ibu tidak mencalonkan lagi ya karena sudah. Sepertinya bisa iya bisa tidak. Kalau di PDI Perjuangan kami masih diperbolehkan atau diberi kesempatan mencalonkan lebih dari 2 kali, masih boleh. Tapi apakah dari Ibu ada keinginan atau agenda untuk mencalonkan kembali? Iya, bisa. Iya, karena apa ya? Masih ada teman-teman yang terus memberi support untuk kalau bisa dilanjutkan kembali. Kalau memang partai mengizinkan gitu untuk melanjutkan yang ketiga. Dan itu kalau tadi sosial media dan pertemuan offline ya, tatap muka itu masih kita tambah, Mbak. Kalau anggota dewan itu biasanya pasti Mbak Olive sama Mas Ahrom juga tahu. Kalau anggota dewannya aktif itu mesti gambarnya banyak terpasang di mana-mana. Betul. Iya. Jadi kalau musim apa ya? Bukan musim. Misalnya hari raya kita pasang ucapan di perempatan-perempatan jalan dengan foto kita. Itu adalah salah satu bentuk biar masyarakat lebih paham. Gitu. Karena kalau dengan semakin banyaknya gambar, tapi kalau hanya gambar tok, tapi kita tidak ketemu masyarakat juga nggak efektif. Tidak kenal nggak juga. efektif. Karena seringkali mungkin pernah ketemu, pernah tatap muka, tapi lupa namanya. Dengan lihat gambar di jalan ada nama kita, nama saya misal begitu, jadi ingat lagi. Nah begitu. Jadi memang ini saya lakukan karena saya memang apa ya sudah mengambil keputusan untuk tidak money politik. Jadi semaksimal mungkin bisa berinteraksi dengan masyarakat. Dan keuntungan menggunakan sosial media adalah orang yang tidak bertemu langsung dengan kita bisa menyampaikan lewat sosial media apa yang menjadi kritik mereka, apa yang menjadi usulan mereka, harapan mereka, misal seperti itu. Bisa tersampaikan. Bisa gitu tersampaikan. Dan kalau saya pegang sendiri, tidak pakai admin, bisa langsung saya tanggapi, begitu. Jadi semuanya penting dah. Gitu. Nah, Ibu melihat dari keberhasilan Ibu selama 2 periode ini, kami ingin meminta atau menanya apakah ada wejangan dari Ibu dan harapan untuk teman-teman kita, teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia yang ingin terjun ke dunia politik, Ibu, supaya berhasil gitu. Oh iya, Bu Endri menyarankan adik-adik semua aktif di organisasi, ya. Kalau bisa masuk di organisasi partai politik agar nanti partai politik itu kadernya adalah kader-kader yang mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai. Ya. Mungkin kalau sekarang masih banyak yang belum sarjana. Harapan kita kalau partai politik itu kadernya adalah
teman-teman, anak-anak muda yang punya pengalaman, punya kompetensi di bidang masing-masing yang handal, begitu. Siapapun nanti yang duduk di kursi DPR, baik kabupaten, provinsi maupun DPR RI, itu berarti adalah orang-orang atau kader-kader partai yang mempunyai kompetensi yang tinggi, punya keahlian. Nah, ini tentu sangat penting. Nah, tentu sekarang organisasi seperti apa yang dipilih adalah organisasi yang mengawal NKRI dan mengawal Pancasila. Begitu. Karena ini menjadi penting. Jangan sampai sekedar masuk organisasi, tapi ideologinya itu tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Ya, ini yang sangat kita khawatirkan sekarang adalah ini. Jadi Indonesia itu yang bineka, yang heterogen. Yeah. Ini harus dikawal oleh kita semua, anak-anak muda, agar sampai kapanpun NKRI itu tetap utuh, tetap bersatu. Itu. Jadi lewat acara ini saya tetap menyarankan kepada anak-anak semua, adik-adik semua untuk nanti aktif di organisasi. Bisa organisasi politik, tapi saya juga minta masuk di organisasi-organisasi yang lain, yang itu nanti peran kamu di pembangunan Indonesia itu benar-benar nyata. Gitu. Kalau kalian, bukan berarti kalau tidak di partai politik itu tidak berperan, karena kalau seandainya kalian itu menjadi pengusaha, juga kalian berperan dalam pembangunan. Tapi beda antara orang yang masuk di dunia politik atau di satu organisasi, misalnya ormas ya. Ormas itu banyak sekali ormas yang terbentuk. Ormas itu terbentuk karena ada keinginan yang sama dari masing-masing anggotanya. Betul. Ya kan? Jadi nanti kalau sudah masuk di organisasi masyarakat, itu apa yang menjadi harapan anggota itu kan bisa tersampaikan. Ya, ketimbang jalan sendiri-sendiri gitu. Itu terkait organisasi, tapi itu menjadi pilihan kalian. Tapi alangkah baiknya, tapi kalau kalian tidak ingin masuk organisasi, tetaplah menjadi ahli di bidang masing-masing. Harus semangat, harus menjadi yang terbaik. Baik, kita sudah selesai pada pertanyaan demi pertanyaan yang sudah kita ajukan kepada Bu Endriani Yunita. Kita tutup untuk wawancara komunikasi politik kali ini. Sekian, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak pada wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.